Sebelum pergi, Syekh Siti Jenar berwasiat kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Sebelum aku pergi meninggalkan kalian, sangat baik jika aku tinggalkan wasiat kepada kalian, yang dengan wasiat ini kalian tidak akan tersesat dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat. Dengan wasiat ini kalian akan selalu berada di jalan kebenaran sampai kehadiratnya. Maka jangan sekali-kali kalian melepaskan wasiat yang aku tinggalkan ini. Pegang wasiat itu sebagai pusaka. Setiap orang harus sadar jika segala sesuatu yang tergelar di alam semesta ini adalah nisbi. Tidak ada yang berlaku mutlak. Maka setiap orang harus hidup madya atau tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Prinsip ini hendaknya kalian jadikan pusaka dalam segala hal yang menyangkut kehidupan kalian, baik yang duniawiyah maupun ukhrawiyah dan ilahiyah. Dalam kehidupan duniawi kalian bisa memaknai prinsip ini dengan kehidupan yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan sehingga membuat seseorang tertimbun harta kekayaannya. Kalian juga boleh memaknainya dengan pengekangan terhadap nafsu perut dan nafsu syahwat yang sesuai dengan nilai-nilai kepantasan manusia. Kalian juga boleh memaknainya sebagai pengekangan terhadap ambisi kekuasaan yang membahayakan. Pendek kata, maknailah prinsip madya ini sesuai kemampuan akal budi dan hati nurani kalian masing-masing dengan ukuran keseimbangan dan penghormatan atas kehidupan. Di dalam kehidupan ruhaniyah pun berlaku prinsip madya. Maka aku melarang murid-muridku dan pengikutku untuk bertapa di gua-gua dan di hutan-hutan, kurang tidur, kurang makan, tidak kawin, tidak bergaul dengan manusia yang lain, tenggelam dalam hutan ruhani. Sebab, hak-hak ruhani harus dipenuhi secara pantas. Hak-hak jasmani pun hendaknya tidak diabaikan. Penuhilah hak ruhani dan jasmani secara seimbang, bukan aku menganggap tidak baik perilaku orang-orang yang meninggalkan keduniawian dengan menjadi pertapa. Semua manusia bebas memilih yang terbaik bagi dirinya, tetapi bagi pengikutku hal seperti ini tidaklah dibenarkan. Hiduplah dengan prinsip di tengah-tengah, yaitu madya. Di dalam pengetahuan tentang yang ilahi pun prinsip madya ini hendaknya tetap kalian pusakakan. Sebab ada di antara umat Islam yang memiliki pandangan berlebihan dalam makna yang ilahi. Mereka memandang bahwa Allah adalah zat yang maha suci, maha sempurna, maha baik, maha kasih. Sehingga dari Allah memancar kebaikan, kesempurnaan, kesucian dan kasih. Mereka menganggap mustahil dari Allah memancar ketidakadilan, ketidakkesempurnaan, ketidaksucian dan kemurkaan. Pandangan ini sah bagi pengikut paham ini. Pandangan ini benar bagi yang meyakininya. Tetapi dengarkanlah wahai murid-murid dan pengikutku, bahwa aku Syekh Siti Jenar, tidak pernah mengajarkan keyakinan yang berlebihan dan melampaui batas seperti itu. Ajaranku bertolak pada prinsip madya, di tengah-tengah. Sebab jika seseorang menganggap bahwa Allah adalah kebaikan, kesempurnaan, kesucian, maha kasih dan darinya tidak bisa memancar ketidakbaikan, ketidakkesempurnaan, ketidaksucian dan kemurkaan, maka sejatinya orang tersebut telah terperangkap ke dalam jaring-jaring masalah yang rumit yang bakal membawanya ke jurang kemusyrikan. Mereka akan menganggap ketidakbaikan dan ketidaksempurnaan berasal dari zat selain Allah, yaitu kuasa kegelapan dari kejahatan. Itu berarti mereka menganggap ada dua zat yang berbeda, yaitu Allah dan zat selain Allah. Kalau keyakinan ini diikuti maka orang akan menolak keberadaan asma ilahi yang saling bertolak belakang atau al-asma al-mutakabilah yang berujung pada asma Allah sebagai keseluruhan asma Allah yang bertentangan atau majmu al-asma al-mutakabilah. Mereka akan menolak nama Allah yang maha menyesatkan, atau Al-Mudil yang memberi kesempitan, atau Al-Kabid yang maha menista, Al-Mudsil yang memberi bahaya, atau Adidar yang membinasakan, Al-Mumit. Mereka juga akan mengingkari bahwa dunia yang tidak sempurna ini berasal dari Allah. Atau mengingkari bahwa iblis, setan, makhluk-makhluk kegelapan dan manusia-manusia terkutuk berasal dari Allah.
Padahal segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dengan memegang teguh prinsip hidup Madya ini, sangatlah tidak masuk akal jika kalian sebagai murid-murid dan pengikutku memperlakukan aku secara berlebihan. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan kalian menciumi kakiku, merangkul lututku, mengusap jubahku, mengelus terompahku, bahkan mengambil tanah bekas telapak kakiku? Itu berlebihan. Itu melampaui batas, itu tagut. Itu pemberhalaan yang justru aku tentang selama ini. Sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung yang menjadi panutanku, selalu menolak bila diperlukan secara berlebihan. Dia selalu menampakkan kehambaan dan kerendahan hatinya. Dia selalu berada di tengah-tengah dan mengajarkan agar pengikutnya pun berada di tengah-tengah. Maka mulai saat ini aku katakan bahwa mereka yang memperlakukan aku atau siapapun di antara manusia secara berlebihan dan bahkan memberhalakannya, maka dia bukanlah pengikutku apalagi murid-muridku. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang pesan Syekh Siti Jenar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagai ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.